pelaporan pertanggungjawaban. Jadi sederhana, yang namanya pertanggungjawaban itu tidak harus rumit, justru harus sederhana. Kira-kira begitu. Iya, nambahin sedikit tadi Silakan. ya, Mbak Ira. Jadi sistemnya memang organisasinya ada partai politik. Nah, tapi yang menjalankan kegiatan melibatkan caleg. Ya, caleg dimudahkan dengan dikasih format untuk melaporkan. Tapi pelaporannya tetap ada di partai politiknya, kira-kira gitu. Jadi ini sistemnya sudah tepat. Kemudian kalau mengatakan loh, yang diminta undang-undang kan partai politik, kenapa caleg harus melaporkan? Sekarang deh logikanya ya, mungkin nggak caleg itu kampanye tanpa ada biaya? Nggak mungkin kan? Nah, artinya kalau hubungan organisasi, caleg itu kan menjadi caleg karena diusung oleh partai politik kan gitu ya. Yang berikutnya ketika dia berkampanye, caleg itu kan juga harus punya operasional kan gitu kan, berapapun besarnya, ya kan itu yang dia laporkan sehingga organisasi juga tahu gitu ya, oh berarti caleg-caleg ini dia banyak yang harus memberikan biaya kampanye untuk menjalankan kegiatan kampanyenya, ya kan. Yang berikutnya adalah tadi caleg-caleg ini kan bukan berdiri sendiri, dia bukan badan hukum gitu kan, badan hukumnya ada di partai politik. Jadi secara sistem ini sudah tepat, tinggal kita dorong sekarang bagaimana supaya mau melaporkan kira-kira begitu. Jadi poin juga reward Mas Taufik untuk partai politik, ya kan? Karena kan kesempatan bagi caleg untuk berakuntabilitas juga kan. Semakin dia akuntabel, semakin dia dari awal katakanlah menyampaikan informasi itu secara transparan. Sekarang kan menarik soal CV ya. CV ada yang begitu mulai di launching ada pak caleg yang nggak bersedia dan sebagainya. Gimana? Ini mau jadi caleg kok nggak mau transparan kira-kira gitu. Tapi secara organisasi tetap laporan ada di KPU. Oke, soal laporan yang sederhana, saya pikir memang ini permintaan KPU ya. KPU memang minta kepada IAI agar pedoman pelaporan itu dibuat sederhana Pak ya, supaya tidak menyulitkan parpol terutama calegnya itu sendiri. Tapi kan persoalan utamanya menurut saya bukan soal laporan yang sederhana, tapi kejujuran. Pada waktu pemilu 2009, ICW mensinyalir ada beberapa partai, termasuk partai besar, yang laporannya itu tidak menggambarkan aktivitas sebenarnya. Belanjanya terutama, belanjanya itu ada partai yang sedemikian besar, tapi belanjanya ternyata kecil sekali. Nah, dalam pelaporan dana kampanye yang sekarang sedang disusun oleh KPU bersama IAI, adakah cara-cara untuk mengurangi katakanlah tingkat ketidakjujuran itu? Jadi begini, kalau dulu bilangnya oh dana kampanye ini tidak sesuai dengan gambaran besar kegiatan-kegiatan yang ada, wajar, karena dulu itu apa? Caleg tidak lapor, simpatisan tidak lapor. Nah sekarang caleg harus lapor. Itu ya. Kalau sekarang ini bedanya, kalau dulu bilang oh itu caleg yang kampanye bukan partai. Nah kalau sekarang, kalau dia bilang oh itu caleg, kan harus lapor, harus masuk ke dalam laporan partai politik. Itu tadi yang saya bilang. Yang saat ini kelemahan yang masih ada, tinggal diatur di peraturan KPU kalau mau, itu adalah simpatisan. Kalau ini simpatisan tidak diatur, maka beralasan oh itu simpatisan, bukan parpol, bukan caleg, kan gitu. Karena ada peluang satu yang belum diatur oleh regulasi, simpatisan. Celahnya itu Pak ya? Iya, oleh karena itu saya bilang sama KPU, usulan IAI adalah tambahkan satu pasal, setiap warga negara yang mengkampanyekan atau mempublikasikan suatu partai politik atau peserta pemilu ataupun calegnya, wajib dia melaporkan kepada peserta pemilu yang bersangkutan. Kalau buat teman-teman media apa ini nggak sulit nih Pak? Mempublikasikan partai politik, kalau teman-teman media apa nggak sulit ini nantinya? Enggak, di luar media, pemberitaan ya? Langsung mengkampanyekan itu di luar pemberitaan, itu harus diatur. Nah, tapi saya kalau simpatisan saya juga ada melihat gambaran kesulitan gini. Kalau misalnya caleg, dia kan punya keterikatan formal dengan partainya, sehingga partai bisa memberikan komando gitu, memberikan perintah pada caleg-calegnya. Tapi ketika simpatisan tidak ada keterkaitan langsung, bagaimana kita bisa, ini kan karena laporan partai ya, bagaimana kita bisa memaksa si simpatisan untuk melaporkan itu? Ya itu tidak perlu dipaksa, tidak perlu dipaksa. Orang dia juga punya kewajiban, makanya kewajiban itu harus disertai dengan sanksi kalau dia tidak melaporkan dan kalau ketahuan, kan kira-kira begitu. Nah inilah kita dilatih untuk jujur. Jadi intinya semua pelaporan ini kalau mau jujur laporkan, kalau tidak jujur ya disembunyiin bisa. Intinya satu, dan itu tidak bisa tertutup oleh apapun juga. Nah,
sistem kita yang memungkinkan untuk meminimalisasi kalau orang tidak jujur adalah laporan tadi dari masyarakat yang nanti di cover oleh audit. Ketika audit dia melihat oh ada kegiatan di situ, tapi di laporan tidak ada, maka dikonfirmasi dia. Ketika dia oh ini kampanye di salah satu gelora apa itu, ini harganya berapa, tapi di partai lain, laporan keuangan partai lain harganya segitu, dikonfirmasi ke sana, oh harganya segitu, Anda melaporkan kurang. Misalnya harganya 500 juta, tapi dilaporkan 300 juta, harusnya 200 juta harus diakui tetap 500 juta. Walaupun diskon, Pak ya? Walaupun diskon, diakui apa? Belanjanya 500 juta harus diakui, 200 juta itu sebagai penerimaan sumbangan berupa jasa. Nggak boleh, tidak. Jadi harus diakui sebagai sumbangan. Jadi diskon harus dilaporkan ya? Harus dilaporkan, diskon, potongan, apapun harus dilaporkan. Jadi kalau misalnya, oh itu karena ini partai politiknya adalah pemilik media misalnya, jadi dia mengkampanyekan dengan gampang, ini dapat harga khusus. Harga khususnya, harga normal berapa? Yang dilaporkan itu dianggap sebagai sumbangan dia. Wah, ini menarik mendengar komentarnya Iya, Mas Tobas nih. Sumbangan. Soal diskon. Sumbangannya diskon. Ya itulah makanya dianggap sebagai penerimaan. Gimana, Mas? Berupa jasa. Makanya di undang-undang itu sudah tercover. Jadi undang-undang kita sudah cukup baik. Tinggal beberapa yang perlu disempurnakan saja. Dia sudah mengcover. Yang dinamakan sumbangan itu dalam bentuk uang, barang ataupun jasa. Iya. Kira-kira begitu. Jadi gini, ke depan, ya kan kita bangun demokrasi kan, yang mau kita bangun adalah institusi, ya. Institusi ini perlu dukungan sumber daya. Sumber daya itu bisa dari pengurus, bahkan dari masyarakat loh, ya. Kedepannya tidak menutup kemungkinan masyarakat akan menyumbang kepada katakanlah calon-calon legislatif yang memang dia memperjuangkan misi yang jelas kan gitu kan. Makanya ya itu mendorong agar organisasi parpol dibuka aksesnya. Tadi kan, apakah nanti akan melaporkan? Bisa enggak, tidak iya. Tapi ketika ada masukan, oh itu ada simpatisan, oh ya benar tuh memang mendukung untuk kampanye kita. Kita laporkan berupa atribut spanduk semua. Semakin parpol itu terbuka aksesnya, semakin dia juga menyampaikan informasi itu secara jelas, maka itu value bagi masyarakat, kira-kira begitu. Nah kemudian sistemnya kita sediakan, jangan tadi ya Mas Thomas bilang, ini suruh lapor-lapor, akuntansinya rumit, ya kan? Enggak, akuntansinya kita bikin sederhana. Penerimaan pengeluaran, pendekatan kegiatan, jadi per kegiatan otomatis langsung jadi catatannya, gitu kan? Kemudian sampaikan kepada partai politik. Tapi tetap ada syarat minimal, Mas Thomas, di partai politik ya. Kami tetap mendorong secara organisasi, tadi yang Mas Jon sampaikan, partai politik itu harus ada yang menangani pembukuan, betul ya? Ke depan kita pengen partai politik itu punya manajemen lah, ya kan? Punya manajemen. Sederhana, cukup sekretariat nih, tapi ada yang menangani khusus akuntansinya, kira-kira begitu. Jadi baru bicara dana kampanye kan? Dan jangan salah persepsi bahwa aktivitas dana kampanye kan terpisah. Iya, aktivitasnya terpisah, tapi sistemnya integrated dengan sistem partai politik kan gitu. Begitu partai politik membuka akses, begitu masyarakat juga diberi kesempatan untuk memberi dukungan, dan nanti dia harus menyampaikan akuntabilitas publik dengan sistem yang baik, saya kira ke depan demokrasi kita juga akan sustain gitu. Jadi ini nggak berpikir hanya sekarang ya, Iya. jadi kita berpikir untuk fondasi ke depan. Ya, Kira-kira begitu. tapi Mas Toba. juga ini perlu dicatat juga hati-hati ketika misalnya kita buka kayak apa tuh yang orang mau sumbang masuk ke box apa misalnya Canceleng. iya Infak gitu. 1.000 untuk parpol ini Oh, misalnya, iya. 1.000 untuk Koin parpol, gitu ya. koin gitu ya, koin untuk parpol ini itu nanti orang masukin kan koin oh ini sumbangan simpatisan itu bisa kena regulasi. Karena di dalam regulasi kita siapapun penyumbangnya harus jelas identitasnya. Ada NPWP Jadi ya? kalau tidak ada identitasnya itu adalah wajib disetor kepada negara. Jadi nggak boleh Jadi nggak sumbangannya dari hamba saya apa? Hamba Allah. saya nggak boleh. Bukan hamba saya, hamba Allah. Ada NPWP kan Pak ya? Ya itu macam ada NPWP-nya, ada KTP-nya, alamat. Jadi ibarat kata lo nyumbang di sini, lo bayar pajak nggak sih kira-kira gitu. Iya. Ya, Mas Tobas mau nambahin? Ya, Terutama yang diskon tadi. ya kalau dari pengamatan saya ya, meskipun saya tidak mengurusi langsung soal keuangan gitu ya, sejauh ini sih Partai Nasdem sangat rapi ya, karena selain di soal dana kampanye kan saya juga misalnya melakukan aktivitas partai itu kan kita juga bikin pengajuan dana dan sebagainya, bikin laporan penggunaan dana itu rapi, kalau di Nasdem rapi, termasuk juga sekretariatnya rapi. Kita kebetulan ruangan saya
cuma beda satu ruangan dengan ruang sekretariat. Itu mereka sampai jam 1 jam 2 malam masih ada di situ. Jadi selalu tersedia. Jadi kalau soal manajemen, saya sebagai orang baru di partai dan orang yang kemudian baru masuk juga di Nasdem, saya melihat rapi sekali Partai Nasdem. Apalagi sebelum saya bergabung ke Nasdem kan juga saya sering bekerja sama dan berinteraksi dengan beberapa NGO seperti ICW, Fitra dan sebagainya. Jadi saya pun juga bisa memahami kebutuhan masyarakat akan partai yang akuntabel, gitu ya. Dan ya sedikit saya juga awasi juga nih partai saya, gitu kan. Dan saya juga berharap ketika saya masuk di sebuah partai politik, maka partai politik yang saya masuki itu juga dapat saya pertanggungjawabkan kepada publik bahwa yang saya pilih ini, saya pilih satu partai untuk saya bernaung ini juga saya pertanggungjawabkan segala hal soal akuntabilitas keuangan. Jadi pengawasan tidak hanya datang dari luar, saya pikir juga di dalam Partai Nasdem juga banyak orang-orang yang punya idealisme yang sama, turut mengawasi juga di Partai Nasdem. Jadi memang sekali lagi dari sejak Partai Nasdem ini berdiri, salah satu yang menjadi fokus utama adalah pembenahan manajemen partai. Kebetulan kita di Partai Nasdem ada beberapa orang yang punya pengalaman yang baik dalam bidang kesekretariatan ya, seperti ada Siti Nurbaya, mantan Sekjen DPD, terus lama di Depdagri, Bu Nining di Sekjen DPR dulu. Jadi ilmu-ilmu mereka ini kemudian diterapkan di dalam partai sehingga rapi sekali kalau soal itu. Maka dari itu kita cukup pede untuk menyatakan ya kita siap untuk membuat laporan keuangan yang baik, kita siap untuk diaudit, dan kita siap untuk mempertanggungjawabkan ke masyarakat. Oke. Dari teman wartawan ada yang ingin? Oh iya, silakan. Nanya lagi dari Republik. Iseng aja sih. Lagi ya. Gimana Mbak Ira? Mau nanya sama akuntan deh. Kan selama ini setiap pemilu, pilkada, pilwalkot segala macam itu kan selalu dilakukan dari kampanye. Ada laporan awal, ada laporan akhir. Dan ketika akhir itu kan bisa dipublikasikan oleh KPU daerah. Misalnya kan terlihat, misalnya laporan awalnya sekian miliar, laporan akhirnya tinggal sekian ratus juta gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kan nggak sesuai gitu, nggak mungkin dia cuma menghabiskan dana segitu gitu kan mas. Jadi akuntan itu mengaudit itu berdasarkan laporan dari partai atau calon saja ya. Jadi kalau misalnya tidak dilaporkan tidak akan diaudit gitu. Dan kalau apa sih kegiatan-kegiatan yang banyak mereka lakukan yang sangat mengeluarkan uang banyak tapi tidak dilaporkan itu gimana cara biar ketahuan? Ya. Jadi ya kembali tadi kan basisnya tetap pelaporannya nih, ya kan? Pelaporannya yang kita dorong supaya melaporkan. Ya ideal saya kira susah ya. Ini kan butuh proses ya, karena ini menyangkut tadi ya akuntabilitas. Tapi saat ini yang berjalan itu belum terpotret secara baik gitu kan. Dan bahkan kita secara bandingkan tadi laporan dana kampanye sekian, untuk iklan aja udah sekian, ini udah nggak wajar lah gitu kan. Nah, laporan dana kampanye kan diaudit gitu kan. Nah, audit itu berdasarkan laporan gitu kan. Begitu laporannya sudah tidak memadai, otomatis akan mempengaruhi kualitas auditnya. Walaupun secara audit sebenarnya ya bisa dilakukan konfirmasi dan sebagainya untuk memastikan. Audit ini bukan untuk memastikan kebenaran laporan. Audit ini sifatnya ya memastikan prosedur tertentu saja. Jadi makanya ada Bawaslu misalnya, kemudian ada masyarakat gitu kan. Sistemnya nanti kita buat transparan, flow dananya, aktivitasnya juga lebih jelas, sehingga kalau ada ketidakwajaran itu sebenarnya kita juga bisa memberikan laporan juga kepada KPU misalnya ya. Jadi kira-kira situ Mbak, jadi laporannya itu belum mencerminkan seluruh aktivitas transaksi itu secara baik ya. Audit sebenarnya juga bisa melakukan konfirmasi, tapi audit kan berdasarkan laporan. Begitu laporan kualitasnya udah nggak memadai, otomatis kualitas auditnya juga pasti akan jadi kurang optimal juga. Mas Jan mungkin. Iya, laporan itu konsepnya adalah setiap peserta pemilu wajib mencatat semua penerimaan dan semua pengeluarannya.
Artinya dia wajib mencatat semuanya. Kalau enggak, artinya dia melanggar pasal itu kan. Nah sayangnya di undang-undang kita ini sanksinya cuma begini. Kalau dia tidak melaporkan laporan, maka dia tidak ditetapkan. Jadi masalah laporannya salah atau tidak salah, tidak pernah ada sanksi. Undang-undang kita ini. Jadi undang-undang kita ini mengatur memang semua penerimaan catat, semua pengeluaran catat. Tapi yang ada sanksinya adalah kalau tidak melaporkan kena sanksi. Masalah laporannya benar salah, urusan nggak diatur di regulasi, itu yang pertama. Nah, kalau laporannya itu ada nih blok sudah ada kan di audit. Nah, tugas auditor lah yang menguji laporan tersebut. Apa yang diuji? Yang pertama, yang diuji apakah yang dilaporkan sudah mencakup semua transaksi penerimaan dan semua transaksi pengeluaran. Artinya itu adalah tanggung jawab dari auditor yang akan menguji laporan keuangan tersebut. Yang kedua, apakah benar ini transaksinya si peserta pemilu tersebut, tidak ada transaksi orang lain? Apakah benar nilainya segitu? Kira-kira begitulah. Itu yang harus diuji oleh auditor. Nah, kalau auditornya itu sudah melihat, oh ini kayaknya tidak wajar, dilihat pengaduan-pengaduan masyarakat tidak ada yang dapat dikonfirmasi bahwa ada transaksi lain selain yang dilaporkan oleh dia. Jadi nyembunyinya pintar, masyarakat pun tidak ada laporan yang ini. Artinya terus dicari-cari lagi caranya, dikonfirmasi sono, konfirmasi sono, nggak ada. Akhirnya auditor, tapi auditor ini bilang, saya kayaknya tidak yakin ini, pasti ada transaksi yang tidak dilaporkan. Maka auditor sudah tertutup prosedurnya, tidak ada lagi cara lain, maka auditor akan bilang laporan keuangan itu kami tidak yakini. Kira-kira begitu. Jadi jangan pernah berharap mana itu yang tidak, mana yang lain. Nggak bisa, orang yang itunya tidak jujur, ya kan? Kami cuma bilang laporan itu tidak kami yakini. Udah. Nah, kalau orang ketika dapat opini auditor itu atau catatan auditor kami tidak yakin laporan keuangan, ya laporan keuangan itu ya dalam tanda petik tidak beres lah, kira-kira begitu, kira-kira itu artinya. Iya. Ada lagi teman-teman? Sebetulnya ada satu hal lagi yang cukup menggelitik menurut saya. Ini kan aturan dana parpol ini kan masih menunggu PKPU ya. Ya. Artinya mendekati pemilu kita masih menunggu gitu. Apa tidak bisa yang namanya aturan mengenai laporan dana kampanye atau apapun yang berkait dengan pemilu itu disusun jauh-jauh hari, dan umurnya tidak hanya satu kali pemilu gitu. Ini kan menjelang pemilu 2014 disusun lagi peraturan, nanti pemilu 2019 disusun lagi peraturan. Mengapa tidak disusun yang jangka panjang sifatnya? Iya. Jawabannya sederhana. Selama undang-undangnya sama, maka peraturan tentang pelaporannya juga sama. Ini kan masalahnya undang-undang waktu pemilu 2009 kan beda dengan undang-undang pemilu tahun sekarang. Kalau berubah undang-undang, regulasi yang diatur berbeda, maka apa yang harus terungkap dalam laporan juga jadi berbeda, loh. Kalau menurut Parpol gimana Pak Iqbal? Gitu. Ya, memang masalahnya adalah di soal politik hukum. Ya. Selama ini kita sering membuat politik hukum kita politik hukum jangka pendek, apalagi yang terkait dengan persoalan-persoalan di mana partai politik itu punya kepentingan di situ. Ya, pemilu, pilpres itu setiap pemilu pasti diubah undang-undangnya, karena partai politik punya kepentingan jangka pendek untuk mengejar pemilu yang selanjutnya. Jadi ini tanggung jawab partai-partai politik yang ada di DPR. Ya. Kita kebetulan Partai Nasdem belum bisa diminta pertanggungjawabannya karena belum terlibat di situ. Mudah-mudahan. Menurut Anda baiknya gimana? Mudah-mudahan ya sebaiknya memang politik hukum itu dibuat visioner, ya, termasuk yang berkaitan dengan kepentingan partai-partai politik itu. Ya, memang masalahnya adalah kita tidak bisa pungkiri pasti ada konflik of interest di dalam penyusunan undang-undang pemilu, undang-undang partai politik dan sebagainya, karena mengatur diri sendiri di situ karena di DPR-nya. Tapi itulah yang mesti kita ubah ke depan. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya berpikir jangka pendek ketika kita membuat satu undang-undangan. Satu. Yang kedua, ketika itu ada undang-undang yang dia punya potensi konflik kepentingan dengan si pembuatnya, dengan DPR, ya, maka porsi pembagian pembahasan usulan dan sebagainya bisa
lebih beratkan pada pihak yang konflik kepentingan yang kecil. Misalnya pemerintah, usulan dari pemerintah itu dibuat sedemikian rupa sehingga partai-partai politik ini tidak terlalu memperjuangkan kepentingannya masing-masing, termasuk juga harus ada laporan dari masyarakat khusus untuk ketentuan-ketentuan yang dia berpotensi punya konflik kepentingan. Ya. Nah, terkait dengan itu tadi, betul bahwa peraturan KPU akhirnya juga karena dia bergantung pada undang-undang, kenapa akhirnya dibuat lagi, direvisi lagi dan sebagainya, itu karena undang-undangnya berubah terus. Satu, yang kedua juga memang kita masih uji coba juga sih, banyak uji coba juga. Ya mudah-mudahan uji cobanya ini menuju ke hal yang lebih baik lagi, gitu ya. Ya tidak ada salahnya juga ketika kita mencoba suatu hal yang baru, ketika ada kekurangan kita perbaiki, kita lengkapi dengan peraturan yang lebih baru lagi. Tapi yang jelas jangan sampai, kembali lagi saya tekankan itu, peraturan tinggal peraturan ya harus dipatuhi supaya kita juga ada kesadaran nih. Kita kan paling senang nih bikin peraturan ya, tapi implementasinya di jalan itu susah, di lapangan itu susah sekali. Daripada kita bikin peraturan bagus-bagus, hebat-hebat, kesannya keren, tapi kita tidak mampu mengimplementasikan dengan baik, kita tidak mampu mengawal, kita tidak bisa mengontrol dengan baik, maka ya buatlah ketentuan yang sederhana aja semuanya, supaya kita pun juga pasti bisa memenuhinya dan pasti bisa mengawal itu benar-benar semua orang patuh pada ketentuan. Oke, teman-teman media masih ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri oleh para narasumber kita? Saya nanti akan minta Pak John, Pak Iwan, dan Mas Tobas untuk bikin closing statement sebelumnya. Teman-teman ada yang ingin menanyakan? Kesempatan terakhir. Kalau nggak ada, mungkin dari Mas John dulu, closing statementnya gimana terhadap laporan dana kampanye ini? Apa hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh parpol untuk parpol maupun oleh oleh penyelenggara pemilu supaya penyelenggaraan pemilu menjadi lebih baik lagi? Ya, oke. Terkait dengan laporan dana kampanye ini, kita IAI sudah berusaha mengusulkan ya kepada KPU untuk membuat peraturan KPU dengan sistem pelaporan yang sederhana, format pelaporan yang sederhana. Tinggal satu, peserta pemilu yang akan melaporkan dana kampanye mau jujur dan mampu jujur. Kalau itu sudah terlaksana, artinya laporan dana kampanye yang akan dibuat untuk pemilu nanti kita 2014 akan akuntabel dan transparan. Sukses untuk pemilu. Oke, makasih Pak John. Silakan Pak Iwan. Ya, jadi tadi Mas Taufik, untuk partai politik kalau mau memulai pembukuan dan pelaporan keuangannya, undang-undangnya sudah jelas, kemudian format laporan juga sudah bisa diakses di IAI, www.iai.global.org.id. Perubahannya adalah pada dorongan dari IAI, salah satunya adalah bagaimana partisipasi pelaporan itu bisa mencakup ya, tidak hanya partai politik tapi seluruh komponen yang terlibat dalam proses kampanye ini. Sistemnya bisa dijalankan, jadi kita lihat nanti kinerja pelaporan dana kampanye untuk yang 2013 ya, 2014 ini adalah kualitas dari laporan keuangan. Tadi seperti Mbak Ira dan teman-teman sampaikan bahwa laporannya sudah ada gitu ya, tapi kualitasnya bagaimana? Laporannya sudah ada, tapi sudah mengcover belum kegiatan itu secara menyeluruh? Sehingga ini menjadi bekal nih, menjadi bekal bagi partai politik untuk membangun kepercayaan kepada publik. Dan harapan kami adalah ini tidak hanya untuk pemilu dalam jangka pendek ini, tapi bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan laporan keuangan parpol secara keseluruhan. Jadi mungkin tidak hanya dari segi kerapian administrasi nih, Mas Taufik, tapi bagaimana kewajaran dari pertanggungjawaban tersebut. Dan harapan kita nanti juga mudah-mudahan kalau kualitas laporannya lebih bagus, maka auditnya juga akan lebih baik dan kita dapat profil gitu kan. Sebenarnya berapa sih alokasi dana masyarakat, dana publik yang dialokasikan untuk pemilu, karena ini besar sekali loh di demokrasi kita. Nanti kita kaitkan dengan benefitnya, kita kaitkan dengan capacity building dan seterusnya. Dan peran dari partai politik, terutama di organisasi DPP-nya, karena laporan keuangan ini adalah laporan keuangan konsolidasi nantinya, Mas.
Jadi bukan laporan keuangan per cabang, kita pengen partai politik juga terkonsolidasi gitu kan. Itu sangat penting untuk memimpin terjadinya perubahan dalam akuntabilitas dan kampanye. Demikian. Oke, terima kasih. Terjadinya perubahan dalam akuntabilitas partai politik. Nah, itu juga yang salah satu diperjuangkan oleh Partai Nasdem. Ada perubahan di soal itu juga. Nah, yang pertama, ya kalau dari Partai Nasdem sih kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk pelaporan dana kampanye dengan membangun suatu sistem, ya. Mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan dengan baik dan kita siap juga diawasi oleh publik, diingatkan, dikontrol, sehingga apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan satu hal yang penting. Yang kedua, tentu kita juga tidak bisa pungkiri barangkali saja ketika kita menjalankan sistem yang coba kita bangun ini masih ada kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kita juga butuh bantuan, ya, bantuan dalam hal sosialisasi mengenai ketentuan-ketentuan yang ada, lalu pelatihan dan sebagainya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengundang sebenarnya IAI untuk membantu sosialisasi ke partai-partai. Yang utama adalah saya dari Partai Nasdem mengundang IAI untuk membantu kita supaya keinginan kita untuk follow the rules, all the rules, termasuk juga terkait dengan laporan dana kampanye ini bisa kita penuhi dengan baik. Yang ketiga, tentu kita juga berharap keinginan untuk konsisten dan memiliki komitmen penuh untuk melakukan laporan dana kampanye ini dengan baik dan jujur juga dimiliki oleh semua partai, ya, sehingga semangat ini kita jadikan semangat bersama. Jangan sampai kemudian karena tadi sanksinya nggak ada, gitu ya, membuat ya laporannya asal-asal saja. Oleh karena itulah maka kita berubah tidak hanya dari internal, mulai dari diri kita memang, tapi kita juga bisa mengajak orang-orang lain juga berubah. Nah, salah satunya sebenarnya gini, masyarakat kita kan memorinya pendek. Mungkin saja misalnya akhirnya diumumkan bahwa laporan keuangannya ini tidak wajar atau tidak dapat diyakini kebenarannya dan sebagainya, tapi statement itu kan muncul di akhir pemilu, setelah pemilu selesai, kemudian itu muncul, akhirnya munculnya di 2014. Tapi harusnya punishment-nya itu di 5 tahun mendatang. Orang mengingat bahwa laporan keuangannya tidak beres, berarti harus jadi catatan ketika kita memilih partai itu di 2019. Tapi sayangnya memori kita pendek. Oleh karena itu menjelang pemilu berikutnya harus diingatkan kembali bahwa dulu partai ini laporan keuangannya seperti ini. Nah, bisa dimulai sebenarnya di 2013 ini dengan mengingatkan partai-partai di 2009 yang lalu yang punya laporan keuangan yang tidak. Oke, saya pikir mungkin nanti kalau teman-teman masih ingin berdiskusi atau menanyakan sesuatu bisa dilakukan sesudah forum ini, karena kopi di luar ngobrolnya sudah berakhir. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak John, Pak Iwan, juga Mas Tobas dari Nasdem atas kehadirannya di acara ini. Kita akan berjumpa kembali di acara ngopi bareng selanjutnya, ngopi bareng akuntan pada akhir bulan Juli dengan topik yang lain yang mudah-mudahan lebih menarik. Dan sekali lagi saya sangat